Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Belum bisa menang, Schalke pecat pelatih lagi. Schalke belum juga bisa meraih kemenangan di Bundesliga musim ini. Schalke pun terpuruk di posisi buncit klasemen Bundesliga dengan 4 poin. Pada laga terakhirnya, Schalke takluk 0-2 dari Freiburg di Veltins Arena. Kekalahan ini mengundang gelombang protes luar biasa dari fans Schalke yang muak dengan kinerja klub terutama manajemen. Demi memperbaiki performa tim, Schalke akhirnya memecat Manuel Baum per Jumat kemarin. Sebagai pengganti ditunjuk mantan pelatihnya, Hub Steven, untuk 2 laga terakhir di 2020. Setelah itu, Bundesliga akan libur musim dingin sebulan. MU siap telikung Chelsea dapatkan Declan Rice. Declan Rice merupakan pemain Inggris yang masih berusia 21 tahun. Dilansir dari Mirror, Chelsea begitu antusias untuk merekrut Declan Rice. Apalagi Declan Rice juga pernah menimba ilmu sepak bola di Chelsea. Declan Rice bakal diproyeksikan sebagai penerus N'Golo Kante. West Ham mematok harga sebesar 80 juta pound sterling atau setara 1,5 triliun rupiah untuk sang pemain. Kabar terkini, peminat Declan Rice tak cuma Chelsea sendiri. Manchester United juga menginginkannya. Diyakini West Ham bisa saja lebih menaikkan harga Declan Rice karena ada 2 klub yang berminat kepadanya. Apalagi kontrak si pemain masih sampai tahun 2024 mendatang. Ousmane Dembélé sudah mulai latihan bareng Barcelona lagi. Barcelona mengumumkan kabar baik untuk para penggemarnya. Klub raksasa Liga Spanyol itu menyampaikan kabar bahwa Ousmane Dembélé sudah kembali berlatih. Gelandang berusia 23 tahun itu diketahui dibekap cedera saat menghadapi Cadiz pada 6 Desember 2020. Penyerang asal Prancis itu semula diperkirakan bakal absen hingga tahun 2021. Namun, klub hari ini mengumumkan bahwa mantan pemain Borussia Dortmund itu sudah kembali menekuni latihan meski secara terpisah. Ozan Kabak semakin dekat gabung AC Milan. Spekulasi masa depan Ozan Kabak kembali terungkap. Menurut Gaetano Di Caro, bukan hanya Milan yang tertarik terhadap Kabak. Sang bek juga dilaporkan memendam rasa kagum terhadap Rossoneri. Di Caro menyebut bahwa Milan sebenarnya bukan satu-satunya klub Serie A yang meminati Kabak. Ada Juventus yang juga menginginkan sang bek. Namun Di Caro mengklaim bahwa Milan mengungguli Juventus untuk transfer sang bek. Di Caro mengklaim bahwa mahar transfer Kabak tidak terlalu tinggi. Schalke yang tengah mengalami krisis keuangan berencana melepaskan sang bek di kisaran angka 25 juta euro. Mourinho diklaim akan pulangkan Luka Modric ke Tottenham Hotspur. Manajer Tottenham Hotspur Jose Mourinho diklaim menyimpan rencana untuk membawa pulang Luka Modric ke bekas klubnya ini. Spurs adalah klub yang membesarkan nama pemain internasional Kroasia tersebut sebelum merapat ke tim ibu kota Spanyol. Kontrak Modric akan berakhir pada Juni tahun depan. Kenyataan ini memunculkan deretan spekulasi mengenai masa depannya. Namun yang paling santer adalah isu kepulangan sang gelandang ke London Utara. Modric disebut-sebut tertarik mengikuti jejak rekan setimnya di Los Blancos, Gareth Bale. Modric diyakini mungkin akan kembali ke Spurs pada pergantian tahun mendatang. Napoli tanpa Dries Mertens sampai tahun depan. Kabar kurang mengenakan menghampiri Napoli. Il Partenope dipastikan tidak dapat menggunakan tenaga Dries Mertens selama beberapa pekan karena cedera saat menghadapi Inter Milan. Setelah menjalani tes, klub mengkonfirmasi jika Mertens menderita cedera pergelangan kaki dan akan menjalani masa pemulihan di negaranya Belgia. Cedera yang dialami Mertens jelas menjadi berita buruk bagi pelatih Gennaro Gattuso. Selama menjalani pemulihan, pemain bernomor 14 tersebut akan absen setidaknya 4 pertandingan Serie A. Barcelona versus Valencia, peluang Blaugrana untuk masuk 4 besar Liga Spanyol.
Barcelona dijadwalkan akan menjamu Valencia di Stadion Camp Nou pada laga lanjutan Liga Spanyol 2020-2021. Laga tersebut pun dipastikan menjadi pertandingan yang sangat penting untuk Barcelona, sebab kemenangan atas Valencia akan mengembalikan Barcelona ke posisi 4 besar Liga Spanyol 2020-2021. Sejauh ini Barcelona memang sudah terlempar cukup lama dari posisi 4 besar kompetisi tersebut di musim ini. Akan tetapi perlahan tapi pasti, skuad asuhan Ronald Koeman itu sudah mulai menemukan permainan terbaiknya. Terbukti dari 2 laga terakhir Barcelona di Liga Spanyol, Blaugrana mampu melibas kedua pertandingan tersebut dengan kemenangan. Tottenham versus Leicester, adu tajam Kane dan Vardy. Tottenham Hotspur dan Leicester City tak cuma sekedar adu taktik kedua manajer, tapi ini jadi pembuktian ketajaman Harry Kane dan Jamie Vardy. Bukan rahasia lagi jika mereka adalah striker Inggris paling tajam dalam beberapa tahun terakhir. Musim ini, Kane memang baru bikin 9 gol, kalah dari Vardy yang sudah membuat 10 gol. Tapi dalam keterlibatan gol, Kane unggul jauh karena mampu membuat 10 assist, sementara Vardy cuma bikin 4 assist. Bagi Kane, laga melawan Leicester sepertinya jadi taman bermain untuknya, sebab Kane membuat 14 gol hanya dari 10 penampilan. Tetapi Tottenham patut waspada juga kalau Vardy punya catatan apik karena sudah bikin 18 gol dari 18 pertandingan tandang terakhirnya. Bahkan Vardy bisa membobol gawang Tottenham, baik saat masih di White Hart Lane atau kala menumpang di Wembley. MU versus Leeds, peluang setan merah petik kemenangan kandang kedua. Manchester United menjamu Leeds United di lanjutan Liga Inggris. Setan merah pun mempunyai kesempatan untuk memetik kemenangan kandang kedua. Opta mencatat bahwa MU mempunyai catatan oke saat melawan Leeds di Premier League. Dalam 15 laga kandang melawan Leeds United di Liga Premier, mereka tak terkalahkan. MU membukukan 9 kemenangan dan 6 hasil imbang. Kekalahan terakhir atas Leeds ditelan MU pada Februari 1981 atau sudah 39 tahun lalu. Saat itu MU tumbang 0-1, meski demikian MU mesti waspada. Mereka pernah terpleset saat melawan Leeds di ajang Piala FA pada 2010. Saat itu gol dari Jermaine Beckford yang menaklukkan MU. Jelang jamu West Ham United, Lampard dan Chelsea dapat kabar gembira. Jelang menghadapi West Ham United di pekan ke-14 Liga Inggris 2020-2021, Chelsea mendapat kabar gembira dengan kembalinya winger andalannya Hakim Ziyech. Hal ini diakui oleh Frank Lampard sendiri jelang derby London tersebut. Ini hari pertama keduanya, Hakim Ziyech dan Callum Hudson-Odoi berlatih bersama skuad di level yang cukup baik. Jadi saya hanya perlu melihat untuk 2 atau 3 hari ke depan jika keduanya bisa bermain melawan West Ham, tutur Lampard. Menilik pernyataan Lampard, selain Ziyech, Hudson-Odoi pun berkesempatan untuk bermain jika cukup fit jelang menghadapi West Ham. Tentu kehadiran keduanya akan menambah opsi di lini depan Chelsea. Kabar positif untuk Liverpool, Thiago segera merumput lagi. Manajer Liverpool Jurgen Klopp memberikan kabar bagus untuk fans The Red dengan menyatakan Thiago Alcantara tak lama lagi akan segera merumput usai cedera lututnya pulih 100%. Iya, jawab Klopp saat ditanya apakah Thiago akan segera merumput lagi dalam waktu dekat. Ia semakin dekat dan dia dalam keadaan yang baik, tapi kami tidak akan terburu-buru. Tentu saja senang memiliki dirinya di lapangan, berlatih, melakukan banyak hal, tapi ia belum dalam latihan tim, dan itu sebenarnya langkah terakhir, terangnya. Solskjaer minta Manchester United diperlakukan sama seperti Liverpool. Pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer meminta Liga Inggris untuk memberi timnya perlakuan yang sama seperti apa yang diberikan Liverpool. Perlakuan yang dimaksud Ole Gunnar Solskjaer adalah mengizinkan penggemar untuk kembali menyaksikan Manchester United bermain secara langsung di dalam stadion. Seperti diketahui, sampai saat ini Liga Inggris belum mengizinkan Manchester United untuk membuka kembali Stadion Old Trafford untuk para penggemar. Hal tersebut dikarenakan daerah Manchester masih masuk ke dalam tingkat 3 untuk penyebaran virus corona. Di sisi lain, Liverpool telah diizinkan untuk menghadirkan kembali penggemarnya ke dalam stadion. Padahal, kota Liverpool saat ini masih berada dalam tingkat 2 penyebaran virus corona. Dari situlah, Solskjaer merasa Manchester United tidak diperlakukan secara adil.
Diincar AC Milan, Jesse Lingard malah siap gabung klub ini. Pemain sepak bola Manchester United yang pernah diisukan jadi bidikan AC Milan, Jesse Lingard, dikabarkan berpotensi untuk gabung ke Sheffield United sebagai pinjaman. Meski demikian, belum ada kelanjutan informasi terkait hal tersebut. Namun, dengan semakin meredupnya karir sang pemain di Old Trafford, memang akan lebih baik jika ia mencoba gabung ke Sheffield. Hanya saja, penghuni Bramall Lane itu masih tetap harus waspada. Sebab dua raksasa Liga Skotlandia yang bernama Celtic dan Rangers juga dikabarkan sedang memantau perkembangan dari Lingard. AC Milan punya kans Scudetto lebih oke daripada Inter. AC Milan dan Inter Milan bersaing ketat di klasemen Liga Italia. Rossoneri diklaim lebih memiliki kans juara lebih besar ketimbang Nerazzurri. Persaingan AC Milan dan Inter Milan di Liga Italia 2020-2021 turut dikomentari ex pemain Milan di era 1990-an, Demetrio Albertini. Menurutnya, dua klub tersebut memiliki kekompakan skuad sejak awal musim ini. Meski begitu, Albertini menilai Milan memiliki kans lebih oke meraih Scudetto musim ini daripada Inter. Zlatan Ibrahimovic dan kawan-kawan dianggap lebih tenang memainkan permainan di lapangan hingga pantas menjadi kapolista sejauh ini. Union Berlin versus Dortmund di Borussen kalah 1-2. Borussia Dortmund menelan kekalahan dalam lanjutan Bundesliga melawan Union Berlin di Alte Försterei Stadium, Sabtu 19 Desember. Di Borussen tumbang dengan skor 1-2. Union Berlin membuka keunggulan lebih dulu melalui Taiwo Awoniyi di menit ke-57. Kemudian Dortmund menyamakan skor di menit ke-60 melalui Youssoufa Moukoko. Pada menit ke-78, Union Berlin kembali unggul lewat gol Marvin Friedrich. Dengan hasil ini, Union Berlin naik ke posisi 5 dengan 21 poin, sedangkan Dortmund tertahan di posisi keempat dengan 22 poin. Gantikan Haaland, wonderkid Dortmund cetak rekor mencengangkan di Bundesliga. Penyerang muda dan juga wonderkid Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko menjadi pencetak gol satu-satunya di Borussen saat melawan Union Berlin Sabtu 19 Desember. Gol tersebut pun menjadikannya pemain termuda yang mencetak gol di Bundesliga, di mana usia Moukoko sendiri di laga kali ini baru 16 tahun 28 hari. Ia mengalahkan rekor yang dipegang oleh Florian Wirtz yang mencetak gol di usia 17 tahun 34 hari pada musim 2019-2020 lalu, dan juga rekor dari Nuri Sahin yang mencetak gol di usia 17 tahun 84 hari. Gol Moukoko di Bundesliga pun sejatinya telah dinanti-nanti. Apalagi sejak di akademi ia menjadi perbincangan karena kran golnya yang deras yang mencapai 141 gol dalam 88 pertandingan di level akademi. Bayern Munich akui tak sanggup tebus Mbappe. CEO Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, tidak memungkiri bahwa ia memang menyukai Mbappe dan cara bermainnya. Jika memiliki kesempatan, Bayern tentunya berharap agar bisa mendapatkan jasa Mbappe. Kendati demikian, Rummenigge sadar bahwa Mbappe berada di luar jangkauan mereka. Menurutnya, membutuhkan dana yang sangat besar untuk bisa mengeluarkan Mbappe dari PSG, dan untuk saat ini Bayern tak bisa memenuhinya. Maka dari itu, Rummenigge angkat tangan untuk bisa membawa Mbappe ke Bayern. Ia sadar Presiden PSG, Nasser Al-Khelaifi, tak ingin kehilangan Mbappe. Kalaupun pada akhirnya PSG bersedia melepas Mbappe, maka Bayern harus bersaing dengan klub-klub elit lain seperti Real Madrid. Demi finansial, Barcelona siap lepas Philippe Coutinho pada Januari 2021. Barcelona dilaporkan siap melepas gelandang serang mereka Philippe Coutinho pada bursa transfer Januari 2021 demi menyelamatkan finansial klub. Blaugrana harus mengalami kenyataan pahit setelah mereka mengalami krisis keuangan akibat pandemi COVID-19.
Pihak manajemen Barcelona menilai tagihan gaji pemain harus dikurangi lebih jauh lagi dan harus ada penjualan pemain. Dalam hal ini, Coutinho menjadi yang terdepan untuk dijual, mengingat dirinya termasuk pemain dengan bayaran mahal di Barcelona. Barcelona dilaporkan telah menetapkan batas waktu sebelum 24 Januari 2021 untuk melepas pemain berusia 28 tahun tersebut. Barcelona dikabarkan siap untuk merugi jika harus menjual Coutinho, mengingat mereka mengamankan jasa sang pemain dengan mahar 145 juta euro dari Liverpool pada bursa transfer musim dingin 2018. Nah, itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!